Bismillah, berikut adalah pengayaan singkat dari pembahasan jurnal umum. Jurnal umum merupakan proses tahapan pencatatan pertama setelah melakukan analisa bukti transaksi, juga sebagai penerapan awal dari aturan debit kredit dalam melakukan pencatatan transaksi. Berikut adalah contoh bukti-bukti transaksi. Ada memo sebagai bukti transaksi internal. Contohnya itu digunakan ketika antar divisi. Misalnya divisi perlengkapan atau divisi gudang akan memberikan memo kepada divisi keuangan perihal kondisi opnam dari barang masing-masing divisi tersebut. Lalu juga ada invoice atau istilah lainnya faktur sebagai dokumen penagihan kepada konsumen. Juga ada kwitansi sebagai bukti terima pembayaran dan bukti transaksi lainnya. Ini adalah contoh daftar akun, berikut dengan kode sederhananya. Kodenya itu lebih sederhana dari yang kita pelajari di modul. Pengkodean akun ditujukan untuk memudahkan pengkelompokan jenis akun agar sesuai dengan akun induknya masing-masing. Dari satu jenis akun induk pun bisa terbagi menjadi beberapa kelompok akun sesuai dengan karakternya. Contoh, di kelompok induk akun harta atau aset bisa dibagi menjadi dua jenis. Pertama, aset lancar dan ada aset tetap. Dari sisi investasi juga bisa dibagi dua karakter. Yang pertama, investasi jangka panjang atau investasi jangka pendek. Begitu juga di kelompok kewajiban. Bisa dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, ada utang jangka panjang, ada utang jangka pendek. Berikut adalah metode penjurnalan menggunakan akun T. Akun T ini juga dapat digunakan dalam pembelajaran penyusunan buku besar. Akun T ini adalah metode pembelajaran yang paling sederhana untuk mengetahui bagaimana cara melakukan penjurnalan serta mengetahui penerapan dari konsep debit dan kredit. Pertama, kita lihat contoh transaksinya. Awal bulan bengkel membeli perlengkapan senilai 10 juta secara tunai. Analisa dari transaksinya tersebut adalah ada dua akun yang bertemu. Pertama adalah akun perlengkapan, kedua adalah akun kas. Di sini kita menggunakan akun T. Perlengkapan adalah kelompok aset. Ketika saldonya bertambah dicatat di debit. Dan kas juga kelompok aset. Jadi ini dua kelompok aset yang bertemu. Kas ketika berkurang di adanya di kelompok kredit mengikuti induk akunnya. Lalu ini contoh transaksi kedua, diterima pendapatan servis secara tunai senilai 600.000. Di sini ada dua jenis akun yang berbeda. Yang pertama akun tunai atau mewakili kata kas, dan ada akun pendapatan yang masuk ke kelompok modal. Kita bisa lihat di sini yang bertambah keduanya. Keduanya ini nilainya bertambah. Kas bertambah dicatat di kelompok debit, dan pendapatan ketika bertambah dicatatnya di kelompok kredit. Nah, ini salah satu kesimpulan tadi bahwa ketika pencatatan akun di kredit itu bukan berarti nilainya berkurang, tapi bisa bertambah mengikuti ketetapan dari metode akun debit kredit. Berikutnya ini adalah contoh penjualan transaksi yang sering digunakan dalam pembelajaran, dan saya termasuk yang sering menggunakannya di papan tulis. Di mana akun debit akan menempel ke pinggir dan akun kredit agak sedikit ke dalam untuk membedakan mana kelompok debit dan mana kelompok kredit. Kita bisa sembari melihat dari contoh transaksi berikut. Transaksi nomor 1 ini sama dengan yang tadi di akun T. Perlengkapan bengkel dibeli secara tunai 10 juta. Nah, perlengkapan bengkel ini debit, dia
menempel ke pinggir, dan yang kas itu agak ke dalam, ke tengah. Yang kedua, diterima pendapatan secara tunai, berarti menerima kas karena adanya pendapatan. Ya, kasnya di pinggir dan pendapatan itu agak ke tengah. Dan yang ketiga ini ada contoh lagi, kirimkan faktur tagihan pendapatan jasa servis kepada klien nilainya 3,6 juta. Faktur itu dikirimkan karena pelanggannya itu tidak membayar secara tunai. Faktur itu adalah bukti dokumen bahwa transaksinya adalah akad kredit. Sehingga yang didebit adalah piutang usaha. Piutang usaha itu adalah transaksi yang dilakukan secara kredit oleh klien. Dan di posisi kreditnya tetap ditulis sebagai pendapatan. Jadi kita sudah mengakui transaksi yang akad kredit itu sebagai pendapatan. Ya, jadi piutang ini masuk ke kelompok harta karena meskipun uangnya belum diterima, kita bisa langsung mengakui sebagai pendapatan. Pendapatan itu diakui sebagai harta yang masih ada di konsumen. Dia punya konsekuensi nantinya bila konsumennya masuk ke kelompok yang sulit ditagih atau tidak tertagih. Nah, itu akan bisa dikurangi sesuai dengan kondisi tadi. Lalu transaksi berikutnya ini sebagai contoh, telah selesai pekerjaan bengkel atas nama klien. Dari tagihan 5 juta, si klien baru bayar 2 juta dan sisanya dibayar kredit. Berarti di sini ada 3 akun yang bertransaksi. Pertama adanya pendapatan. Ya, di sini telah selesai pekerjaan bengkel. Ini sudah menunjukkan adanya akun pendapatan yang bertransaksi ya. Setelah selesai pekerjaan bengkel dan disebutkan lagi tagihan kredit. Berarti adanya invoice yang diterbitkan. Dari invoice itu si klien membayar 2 juta sebagai uang muka dan sisanya dibayar kredit. Artinya 3 jutanya itu ditunda atau masuk ke kelompok piutang. Nah, metode pencatatannya adalah sebagai berikut. Kas dan piutang usaha itu sama-sama debit ya. Kasnya itu kita terima 2 juta dan piutang usaha itu dicatat 3 juta karena si klien tadi bayarnya akad kredit, dan pendapatan servisnya tetap diakui penuh 5 juta walaupun yang 3 jutanya belum diterima oleh si perusahaan. Nah, insya Allah mudah untuk difahami. Ini adalah lanjutan transaksi sebagai bentuk latihan. Metodenya itu sama ya dengan yang halaman sebelumnya. Nah, sekarang di halaman ini disebutkan adanya penyusutan peralatan dan penyusutan kendaraan. Nah, penyusutan itu adalah pembahasan tersendiri. Penyusutan itu dalam akuntansi sebagai implikasi pemanfaatan atas aset tetap. Nah, jadi garis miring atau bukan garis miring. Di underscore-nya itu disebutkan aset tetap karena peralatan dan kendaraan itu bukan sesuatu yang diperjualbelikan, tapi sebagai alat untuk mencapai tujuan ekonomi dari perusahaan. Kalau diperjualbelikan, tentu perusahaannya akan mengalami kesulitan ya untuk melakukan operasionalnya. Kecuali dia memang menjual peralatan atau menjual kendaraan, itu beda lagi. Kalau di sini peralatan dan kendaraan itu dicatat sebagai aset untuk mencapai tujuan ekonomi dari perusahaan. Nah, di sini dicatat sebagai beban penyusutan peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan. Aset tersebut nilai yang disusutkan itu memiliki metode perhitungannya sendiri, baik di akuntansi atau di pajak memiliki peraturannya masing-masing, walaupun lebih kuat peraturan pajak yang ditetapkan atau diterapkan. Nah, nilai yang disusutkan itu bisa dijadikan beban atau disebut sebagai potensi untuk mengurangi nilai laba, sehingga perusahaan memiliki kesempatan lebih untuk memperbaiki aset atau menambah aset yang baru.
Nah, berikut adalah metode yang kedua, menggunakan tabel jurnal. Nah, tabel jurnal ini adalah yang dipakai dalam aplikasi, baik aplikasi tugas dalam pendidikan ataupun aplikasi di lapangannya. Ini metodenya tidak begitu berbeda ya dengan metode sebelumnya. Hanya saja ini dimasukkan ke dalam tabel. Bentuknya juga lebih rapi dan juga ada kelengkapan baru, yakni kode dan R. Kode ini menunjukkan kode dari bukti transaksi. Jadi bukti transaksi itu diberi kode supaya ketika melakukan audit atau cross check atas transaksi itu lebih mudah. Ya, misalnya transaksi kode 1003 ini kita akan mengacu mencari ke berkas dengan kode 1003. Lalu R itu menunjukkan kode akun, kelompok akun yang sudah kita bahas di waktu sebelumnya. Nah, dua halaman ini kita hanya mengulang pembahasan penerapan transaksi yang sudah dijalankan di metode yang pertama.